Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang malam hingga pagi. Tuhan sertai dan Tuhan jaga kita. Dan pada pagi hari ini kita sedikit akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang baik dan sangat baik, kiranya Engkau terus Tuhan memimpin langkah-langkah seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu. Engkau urapi ya Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau boleh berbicara sebentar. Untuk itu ya Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian kepada Engkau ya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, amin, besar, Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Urapan-Mu boleh turun untuk kami semua ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau terus memakai lebih hamba-Mu. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan saya berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom kemenangan dalam acara Victorious Devotion yang tiap pagi dari Senin sampai Jumat jam 5 pagi selalu tayang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebentar kita akan melihat dalam Alkitab kita, karena tema kita dalam bulan September ini adalah pemurnian iman dalam mengikut Yesus. Berbicara pemurnian iman dalam pengikut Yesus, itu tidak lepas dari penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan kesakitan. Untuk hal-hal itu, kita harus bisa meresponinya dengan tetap berpegang teguh bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Amin. Kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, banyak mungkin permasalahan kehidupan, ya, ujian semakin meningkat untuk kita semakin dimurnikan karena perjalanan kerohanian kita belum selesai.
karena kita masih diberi napas oleh Tuhan dan Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bekerja untuk kemuliaan namanya, dan hal itulah tidak pernah kita merasakan apa itu namanya kesulitan dan kesusahan. Itu pasti. Dan ternyata di satu sisi itu bukan suatu kebetulan, tetapi melainkan suatu pembentukan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan kepada saya untuk kita semakin dewasa dan semakin melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahaajaiban Tuhan, dan kemahatauan Tuhan untuk terus menuntun dan memimpin langkah-langkah orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mudah mengucapkan, tapi tidak mudah untuk kita mempraktekkan hari lepas hari. Tapi kami percaya, tatkala kita berharap, tatkala kita bergantung penuh, dan tatkala kita terus meresponinya dengan hal-hal positif, Tuhan tidak pernah menutup matanya buat kita semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kita mau terus bergantung apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit yang belum tersembuhkan, permasalahan keluarga, suami, istri, anak, keluarga, mertua, menantu, ipar dan lain sebagainya yang terkadang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, tetapi pagi hari ini kita mengatakan dan kita mau bersyukur, haleluya, Engkau Allah yang saat ini sedang membentuk pribadi saya. Karena seringkali kami dan saya belajar bahwasanya sesuatu yang kita rasakan menekan dalam kehidupan kita, tujuannya untuk memurnikan. Ibaratnya kita sedang diuji dari TK menuju SD, lalu SMP, SMA, terus masuk ke perguruan tinggi. Inilah yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan juga mau tidak sekedar kita lulus hanya dengan nilai yang biasa-biasa saja. Dia menginginkan Bapak Ibu di tempat ini yang mendengar siaran ini untuk mendapat ijazah atau penghargaan cum laude untuk kita di hadapan Allah. Sehingga suatu saat dan ketika nanti kita akan menerima upah yang sangat luar biasa. Seperti kata Alkitab, Kalau pertama dikatakan berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah, di bagian kedua, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dengan kata lain, kesulitan apapun yang pada saat ini, tekanan, penderitaan, semata-mata untuk kita terus diproses dan dimurnikan. Semakin murni, seperti logam mulia. Yang mungkin kita memang sudah emas sebelumnya, tetapi kadarnya banyak masih didapati hal-hal yang tidak semurni yang Tuhan inginkan saat ini. Di balik kesulitan kita, entah keuangan, entah hubungan suami istri, entah keorganisasian, entah pekerjaan, dan entah banyak hal melalui income pendapatan sehari-hari yang harus kita lewati, yang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ingat, Tuhan mengetahuinya. Tetapi dari semuanya ini, yang seringkali kami dapati, atau saya dapati, dan saya juga banyak belajar, hal-hal kesulitan itu bukan yang sebenarnya hanya untuk mendewasakan kita, melainkan kita yang membuat sendiri. Karena jelas, kalau tadi di ayat ke-12, kita nanti akan kembali ke sana, ayat 14 berkata begini dengan pasal yang sama, Yakobus 1, ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Inilah yang terkadang pencobaan yang seperti ini seringkali kita tumpahkan atau kita kategorikan seperti yang Tuhan sedang mau membuat kita naik kelas. Padahal hal seperti ini Tuhan tidak menyukainya. Karena jelas di ayat ke-15 dengan pasal yang sama. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita tidak akan pernah akan sampai ke sana. Setidaknya kita pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan. Sejauh mana kita melangkah, ujian berat apa yang saat ini kita alami. Apakah kita sendiri yang membawa hal seperti itu? Kalau Rasul Paulus dalam perjalanannya dari orang tidak baik menjadi orang baik, setelah menjadi orang baik, begitu banyak ujian dan cobaan,
Tuhan sedang membentuk pribadi seorang Rasul Paulus supaya apa? Dia bisa mendidik ya orang-orang berikutnya. Salah satunya Timotius, belum lagi ya murid-murid yang tidak disebutkan di sana karena terlalu banyak orang-orang yang dimenangkan oleh seorang Rasul Paulus dengan apa? Dengan pengalaman rohaninya yang begitu mengerikan ya. Sehingga semakin banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, tatkala kita merasa kesulitan itu, kita harus menyadari tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri, itu kita harus garis bawahi. Mungkin kita terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan, ya, karena banyak saya dapati juga orang salah dalam mengimani kekristenan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua yang akan ditambahkan, sehingga targetnya adalah berkelimpahan. Nggak salah, tetapi yang salah adalah itu jadikan hal yang utama. Tetapi tatkala kita mencari Tuhan, tatkala kita mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki, tatkala kelimpahan itu datang, iman kita, hati kita sudah mapan dan sudah kuat. Kita tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang bersifat berkelimpahan itu. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Karena berbicara ujian dan cobaan, seringkali kita memikirkan itu atau mengasosiasikan dengan kekurangan. Justru yang sangat berbahaya tatkala kita sedang berkelimpahan, sedang mencukup dalam segala sesuatunya dengan berbagai hal yang tidak pernah perlu berdoa lagi dicukupkan, ya, karena kita merasa semuanya ini sudah tercukupi. Nah, disitulah kita harus berawas-awas. Karena apa? Tinggal tunggu saatnya tatkala Tuhan cambuk atau Tuhan meluaskan masalah, dan disitulah kita boleh kembali. Kapan kita harus kembali? Hari ini. Pagi ini. Kita berkata, Tuhan, kalau kemarin saya salah langkah. Hari ini. Saya ingin kembali. Karena ujian yang Engkau berikan. Bukan dari apa yang Kau inginkan. Melainkan saya yang membuat sendiri. Atau keinginan daging saya. Atau keinginan hati saya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini perlu kita hayati. Supaya apa? Supaya di dalam Yakobus 1 ayat 12 ini boleh tergenapi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya, kesulitan kita, masalah kita, ada imbalannya, ada upahnya, yaitu mahkota yang Tuhan akan sediakan. Pertanyaannya, sebesar apa mahkota yang akan kita terima? Itu ada di tangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Semakin kita giat bekerja, semakin kita ya melakukan apapun untuk Tuhan, disitulah mahkota kita akan semakin besar. Ya, karena apa? Seringkali orang Kristen mengenai keselamatan dengan perbuatan dia samakan. Saya bilang tidak. Perbuatan itu membuat mahkota kita semakin indah, semakin besar. Tetapi keselamatan itu hanya dengan percaya Yesus. Tuhan akan selamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, orang Kristen seringkali berpatokan, saya nggak perlu berbuat baik seperti yang didengang-dengungkan. Ini namanya orang Kristen yang mau cari untung, ya, yang mau enak. Orang Kristen yang sesungguhnya setelah dia terima Yesus, dia harus berbuat baik. Di satu sisi dia sudah diselamatkan, di lain sisi upah atau mahkotanya tersedia semakin besar dan semakin indah. Kalau saya gambarkan ya mengenai keselamatan itu ya adalah seperti orang dari titik A menuju titik B harus menyeberangi, yang artinya harus ada jembatan ya, seperti di dalam Yohanes pasal 14, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tiada satu orang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku ya. Itu adalah keselamatan tatkala kita mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tetapi untuk mendapatkan rumah kita yang luar biasa, mahkota yang berharga, semakin indah, semakin besar, di muka bumi inilah, lakukan hal-hal baik. Melakukan hal-hal baik bukan sekadar hanya materi, kita bisa melalui doa, kita bisa melalui nasihat, kita bisa melalui apa yang menjadi kebutuhan ya orang-orang di sekitar kita, entah keluarga kita ya dalam skop kecil, entah keluarga besar kita, lalu lingkungan kita ya, atau ya yang lebih spesifik lagi kebutuhan gereja Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada. Jadilah berkat untuk orang banyak. Jadilah berkat untuk kehidupan yang hakiki,
supaya target kita, supaya keinginan Tuhan, bukan hanya target kita, target Tuhan ya terpenuhi, karena Dia begitu rindu untuk memberi mahkota yang sangat besar dan sangat indah buat Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi dan salam kemenangan buat kita semua. Dan jangan lupa tiap hari tayang. Terima kasih. Semuanya terpuji nama Tuhan. Haleluya. God bless you. Amin.